Patriot, never give up. Korsa, Patriot. Shalom, selamat pagi brother and sister dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa dalam kondisi sehat, sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa dalam lindungan Allah. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Coffee Morning with God, yang pada pagi hari ini dengan judul Crazy Rich Patriot. Sungguh suatu judul yang menggelitik ya, brother and sister. Mungkin kadang saat kita mendengar kata-kata crazy rich, kita akan membayangkan adalah suatu orang yang sangat kaya, tetap orang yang bergelimangan dengan uang, begitu bahagia mungkin. Itu yang ada di benak kita saat kita mendengar orang yang kaya sekali. Dan mungkin kita akan selalu berangan-angan, wah betapa bahagianya orang saat itu menjadi kaya ya, karena dia mampu untuk mendapatkan apapun dengan uangnya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita di pagi hari ini dengan tema Crazy Rich adalah, apakah kita sebagai seorang Katolik, kita diperbolehkan untuk menjadi kaya? Tentunya sebagai seorang Katolik, kita diperbolehkan untuk menjadi kaya lah. Karena kekayaan adalah suatu bentuk kemurahan Tuhan kepada kita semua sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terutama saat kita boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Itulah gunanya kekayaan inilah, sehingga mampu menjadi sumber kebahagiaan bagi semua orang. Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita, saat kita mulai bertanya apakah kita sebagai orang Katolik, bolehkah kita ingin kaya? Nah, pagi hari ini kita coba belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan buat Anda. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Brother and sister, kita boleh kaya, tetapi yang bahaya saat kita menjadi ingin kaya. Karena dengan kata-kata ingin, maka kita seringkali kita akan mudah terseret dengan segala keserakahan. Karena seringkali kita sebagai manusia, saat kita menjadi ingin kaya, kita akan melakukan segala apapun agar kita menjadi kaya. Termasuk menghalalkan segala cara. Walaupun ada tembok pun pasti akan kita dobrak. Walaupun akan kita menjalan di jalan yang tidak benar, kita akan melakukan hanya demi yang namanya uang, saudaraku. Saudaraku, dan di saat kita terus hanyut di dalam namanya uang dan keinginan yang kita yang tidak ada habisnya akan uang, kita lama-lama akan terjatuh dengan yang namanya dosa. Dan kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwa saat kita sudah jatuh di dalam dosa, dan akhirnya pada saat matang dosa akan melahirkan maut. Maut berarti suatu kehancuran, saudaraku. Bisa kehancuran diri kita, bisa kehancuran keluarga kita, bisa kehancuran ekonomi kita, atau bahkan kehancuran orang-orang yang di sekitar kita. Karena kita akan melakukan apapun walaupun mereka atau siapapun yang ada di sekitar kita hancur. Itulah sebabnya saat kita menjadi ingin kaya, kita akan mudah untuk terseret oleh nafsu keserakahan. Saudaraku, brother and sister, di tengah pandemi COVID saat ini, kita melihat begitu banyak kita mengalami tekanan. Baik itu kekhawatiran akan pandemi, akan penyakit yang begitu mematikan, sehingga memapar banyak saudara-saudara kita. Dan juga begitu banyak orang antara Anda dan saya yang hari-hari ini boleh mengalami tekanan perekonomian. Begitu banyak orang yang saat ini kehilangan pendapatannya, kehilangan pekerjaannya,
Sehingga bahkan ada beberapa yang tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. Tekanan ini begitu luar biasa, saudaraku. Bahkan kita kalau lihat saat ini, begitu banyak orang tidak menggunakan hati nuraninya. Banyak orang yang memborong obat, banyak orang yang memborong oksigen di saat begitu banyak saudara-saudara kita saat ini yang membutuhkan obat dan oksigen. Mereka akan melakukan apapun, saudaraku, kalau kita lihat. Walaupun mereka dalam kondisi keuangan finansial yang sangat terbatas, mereka tidak mampu. Dan walaupun mereka dalam kondisi yang meregang nyawa, tapi banyak orang yang tidak peduli karena mereka hanyut dengan namanya uang. Tentunya ini juga menjadi perhatian buat kita semua, saudaraku. Apakah di tengah pandemi saat ini kita tetap bertahan di dalam jalan kebenaran Tuhan? Saudaraku, terutama Anda semua alumni Patriot, kita pasti pernah diingatkan ada dalam suatu game di dalam camp yang memberikan suatu nilai yang begitu luar biasa sampai hari ini. Di mana di situ dikatakan bahwa saat kita hanyut dengan uang yang begitu, yang seringkali kita katakan dengan mamon, kita akan menghalalkan segala cara. Kita akan mengorbankan istri kita, kita akan mengorbankan anak kita, atau bahkan kita mengorbankan harga diri kita sendiri, saudaraku, karena hanya yang namanya uang. Saya sendiri, saudaraku, di tengah pandemi saat ini, pandemi mulai tahun kemarin itu, begitu banyak kemunduran terjadi dalam usaha saya. Sehingga begitu banyak menekan saya, sehingga saya merasakan jalan yang begitu sangat berat, saudaraku. Sehingga saya seringkali tergoda kembali untuk melakukan segala kecurangan-kecurangan yang pernah saya lakukan di masa lalu. Saya kembali tergoda untuk melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar, untuk menutupi semua kekurangan di dalam situasi ekonomi saat ini. Baik itu terhadap pelanggan saya, ataupun terhadap mengambil keuntungan sebesar-besarnya terhadap dengan menekan orang-orang yang bekerja pada saya. Begitu menekan, menggoda saya, saudaraku. Dan juga saya semua digoda untuk mencari pendapatan lain seperti saat ini, seperti dengan berjudi atau dengan apapun, sehingga saya bisa menambah keuntungan. Tapi saudaraku, puji Tuhan, saya selalu diingatkan oleh Tuhan. Roh Kudus terus berkarya mengingatkan saya bahwa hal yang terutama bagi kita sebagai seorang alumni Patriot, sebagai seorang pria sejati, bahwa uang bukanlah segalanya, tetapi Tuhan dan keluarga adalah yang utama dalam hidup kita. Saudaraku, saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami godaan, ingatlah suatu nilai, saudaraku. Ingatlah hari-hari saat kita semua berada di camp. Ingatlah air mata yang begitu banyak kita curahkan waktu itu di camp, saudaraku. Berapa banyak komitmen yang kita keluarkan saat itu. Ingatlah saat itu, saudaraku. Perjuangan sesungguhnya bagi seorang pria sejati dan seorang patriot bukan saat dia berada di dalam camp. Tetapi perjuangan sesungguhnya adalah saat dia kuat untuk menghadapi tekanan, terutama di dalam situasi saat ini. Inilah saatnya kita tunjukkan bagaimana kita bisa tetap berjalan di dalam nama Tuhan, di jalan kebenaran Tuhan, walau kita dalam situasi yang sangat terjepit. Marilah, saudaraku, semoga kita semua senantiasa mampu untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, walau di dalam situasi pandemi yang sangat menjepit, hingga kita senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM for His glory.